mana. Itu kita tahu. Tapi anak-anak sekarang tidak tahu. Jadi kultur itu nyambung. Maka setiap kita sebenarnya sudah ada pengetahuan namanya ilmu parawisata. Para itu apa? Ketemu. Wisata itu kincong itu yang lihat yang indah-indah itu. Ya. Lihat yang indah-indah. Ya. Jadi sebenarnya orang tua sudah memplot itu semua. Ini boleh ditebang, ini tidak boleh, ya. Ini boleh gali air, ini tidak boleh. Ini boleh piara sapi atau tidak boleh. Sekarang orang piara sembarang, mata air, kita minum di bawah, atau mandi di bawah, piara sapi di atas. Orang tua dulu tidak boleh. Nah, ini pengetahuan pemerintah juga harus mengerti itu. Ini air ada mengalir, masyarakat di bawah sini ada pakai, taruh sapi di atas sana, kandang. What happened? Ada apa? Kita makan ya, usia kita pendek lah. Karena katanya meracuni diri kita sendiri kan gitu. Nah, kalau dulu orang tua tahu itu teknik itu. Tinggal karena anak-anak sekolah itu tinggal adopsi saja sebenarnya pengetahuan itu. Nah, jadi bagaimana orang tua di Sentani itu, saya masih kecil jalan kaki itu, terus kasih pengetahuan molo itu kasih rokok di dalam mulut itu, sekarang anak muda nggak bisa. Molo ke bawah carikan gabus itu, selesai tarik napas, lempar rokok keluar, isap dulu, panas. Itu objek pariwisata paling mahal di dunia, tidak ada. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu ini mahal. Kalau di Banten. Bukan bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa tarik rokok ke dalam. Ini khusus saya ingatin orang Sentani, di Tonggoro, siapapun. Kamu buka objek ini, orang banyak datang mau lihat. Ya? Unik ini. Di dunia saya keliling tidak ketemu. Hanya di Sentani saja. Molo kasih masuk rokok, apinya itu ke dalam mulut. Api masuk ke dalam mulut, simpan. Nyelam sampai di bawah, jaringkan. Saya cerita sama tamu, are you sure? Yes. Betul. Baru di mana kita lihat? Nah, itu masalahnya. Saya mau cerita yang dulu, tempatnya mana? Ya, makanya saya tantang abang kemarin. Ada nggak binatang yang diseklop? Lapor ke saya bernaik tamu. Jangan kamu cerita saja. Saya ini tomat jadi. Lihat dulu baru percaya. Ya? Jadi sebenarnya harta itu sudah ada pada kita. Tergantung kita kelola. Burung cendrawasih yang 12 antena itu saya sudah kelola 9 tahun. Sama dengan sapu toko. Maka dari hasil itu dapat anak-anak gaji. Bukan untuk saya. Sekarang sudah kampung wisata, nanti besok ini hutan ini saya serahkan kepada suku untuk kelola. Sistem saya sudah bentuk, di dalam saya sudah bentuk. Kalau suku sudah siap, pegang kelola. Nah, saya hanya bayar kepada mereka. Kalau sudah siap. Tapi ingat, nanti uang kecil kau masuk di sini nanti kamu bakal lain. Nanti uang kecil itu nanti masuk di sini, kambak lain, baku belah lagi. Ya, itu harus ketol siap itu. Makanya saya siapkan 3 tempat, 1 tempat di bawah, 1 tempat di sini, 1 tempat yang sekitar Ketong Kunjung. Nanti kalau mereka sudah pintar, saya ada bikin jalan dulu, jalan berburu ini, sekarang trekking dari sini tembus di kampung sana. Ya, suatu waktu bisa tes. Ya. Mandi di sungai, sama di sebelah sana, di bawah, di jalan Korea ke bawah. Kamu mandi di kali. Saya bikin pisang goreng, saya ajarin bikin sate, panggang begini. Habis juga kamu. Lihat, kalau goreng biasa dia terhabis. Kalau kau bikin begini seperti dulu, habis. Ya, karena pakai kayu, rasanya beda. Saya bilang tidak boleh ada asap. Itu keluarga di bawah, ada di bawah saya ajari cara panggang pisang. Sebenarnya kaya kita ini. Tergantung kita kelola. Tidak perlu kita beli pizza bawa ke hutan. Tidak perlu. Kamu tidak butuh itu.
Atau kau bangun di rumah yang mewah di hutan sana, tamu tidak butuh itu di sebelah sana mewah-mewah banyak. Tamu mau datang nyaman, indah, lihat apa yang dia butuh. Sudah puas. Itulah pariwisata. Ya. Pariwisata bukan bicara tentang tembok, tidak. Ya. Pariwisata bicara tentang ini. Mereka datang dia, wow, very beautiful. Indah sekali. Jahit atau bagaimana ini? What can you do that? Berapa banyak ini? Bagaimana kamu bisa bikin begitu? Kan pengetahuan mereka tidak sampai di situ. Ya? Ini kayu begini bisa. Kan mereka heran itu. Tidak begitu. What can you do that? What you get the knowledge? Kamu dapat pengetahuan ini di mana? Karena itu dari turun temurun. Kalau siapa anak-anak dia tidak tahu. Makanya kita buka sekolah mulai pelan ajarin anak-anak. Dan memang tidak semudah itu. Buka sekolah siap Bapak. Didik anak-anak memang sakit kepala. Karena kebiasaan dari rumah dia bawa ke sekolah. Ya, itu tidak gampang. Tapi itu membuat kita kuat dan bergerak terus jalan. Apapun yang datang dari luar, anggaplah orang bilang di gereja dong bicara bagaimana, masuk sini keluar sini kan? Yang masuk sini keluar sini, yang baik simpan di hati. Mental balai. Ini sudah masuk keluar lagi dia. Jadi yang baik simpan, yang tidak baik pantul saja. Karena itu tidak menguntungkan orang banyak. Kau mau dibicara apapun itu, tidak menguntungkan orang banyak. Untuk apa dengar? Nanti hati kita susah. Supaya kita makan dan tidur, bekerja untuk orang banyak. Nah, itu tambahan dari saya. Ada yang tanya lagi, anak-anak muda belum ada suara. Kok diam saja? Sebelum kita masuk ke jam makan. Ini waktu sepenuhnya diserahkan ke saya nih Pak. Oke. Ya, Satu lagi, diskusi, Pak Alex. diskusi. Hari ini tuh saya temukan dua nilai. Satu tadi yang menggali. Yang kedua dari Pak Ongge. Itu bagaimana hubungan manusia dengan pohon, hubungan manusia dengan air, hubungan manusia dengan tanah, batu. Jadi terima kasih Pak Ongge memberikan satu inspirasi bagi kita. Bagaimana hubungan manusia dengan pohon, katakan. Akhirnya pohon sagu itu daunnya bisa menjadi atap untuk kepentingan manusia. Mungkin pohon ini bisa menjadi perahu, bisa menjadi dayung untuk kepentingan manusia. Sehingga inilah kearifan lokal yang Tuhan berikan untuk kita. Saya terima kasih banyak ada nilai positif Pak Mat yang kita dapat, teman-teman dari dinas. Pak, kemarin saya lupa bicara. Kalau kita pergi cari kayu di gunung, Ya. kayu untuk rumah, itu kayu tertentu ada nama-nama kayu juga. Pasti. Kita ambil itu saja. Dan orang tua bilang jangan potong kayu semua. Ya, Harus ambil ini terus pulang. ya. Hutan itu dijaga hutan. Bahkan kulit kayu Ya, diambil untuk menceritakan apa yang ada di alam. ya betul. Melukis ikan gergaji yang ada di Danau Sentani. Itu alam menceritakan kepada manusia, hubungan manusia dengan alam. Nah, adik-adik yang masih kuliah, saya sudah tua. Kalian yang masih muda-muda, ini pengetahuan yang bisa ditangkap, bisa disertasi, bisa tesis S2, S3 dengan dua judul ini. Mahasiswa dari Silakan. UGM datang ada penelitian di rumah. Jadi saya jelaskan itu semua, arti-arti dari ukiran, lukisan-lukisan itu, dia pengertiannya apa, ini maksudnya apa, ini apa, saya jelaskan kepada mahasiswa. Mahasiswa yang dari, Pak, minta maaf, dari belajar dari saya itu rata-rata nilai 3 koma. Ya, Saya tanya mereka, waktu selesai kami diundang ke wisudanya, ke pengucapan syukurnya, baru saya tanya, kok dapat nilai bagus kah tidak? Apa luar biasa, 3 koma, saya dapat nilai bagus. Makanya mereka bikin pengucapan syukur selalu undang saya. Datang untuk
syukuran wisudanya. Baik, jadi secara singkat saya langsung menyampaikan terima kasih Pak Mat dengan nanti sampaikan untuk Pak Ab, kemudian Pak Ayub, Pak Mat dan teman-teman dinas, Ibu Lina dan yang lain-lain, bahwa pertemuan dari kemarin sampai hari ini saya mendapat 2 nilai, yaitu nilai Yomanggali dan nilai hubungan manusia dengan alam, baik itu pohon, flora maupun fauna. Angin, hubungan manusia dengan angin, hubungan manusia dengan air, hubungan manusia dengan batu, semuanya tuh ada di situ. Terima kasih Pak Mat ya. Ya, terima kasih banyak. Jadi Tuhan kasih sagu. Pohon dia kasih sagu saja. Dari daun kita bikin rumah. Dapat makan dari sagu. Apa saja. Itu pengetahuan terbatas, kita hanya tahu bikin papeda dan bikin bakar sagu. Tapi itu bisa bikin roti, bolu dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi dari kita belum dapat pakaian ini dulu, ya. Itu kulit kayu sudah ada. Penentuan kulit kayu itu nanti dipakai oleh siapa, perempuan atau laki, itu sudah ada pengetahuan, ya. Karena Tuhan tahu bahwa orang Papua belum ada pakaian dulu. Itu keajaibannya Tuhan itu ya. Setiap suku di dunia ini Tuhan tahu kelebihan dan kekurangannya itu. Dia kasih kayu buah, bikin rumah, ya. Sagu itu sehingga pelepahnya itu dia punya gabahnya itu pakai tidur. Saudara belum pernah tidur ini. Saya ada rancang rumah yang di bawah tuh bagaimana nanti tamu itu tidur di atas pelepah sagu. Itu saya ada rancang di bawah. Saudara bangun pagi, itu beda rasanya tidur di kasur. Nanti rasakan. Di gabah itu, kalau tidur itu beda. Bangun pagi sama tidur di spring bed. Itu beda banget. Ya. Nanti dicoba. Kalau saya ini bicara salah ya mungkin ya. Dicoba. Dan sebelum ke spring bed datang, kita tidur di atas itu. Saya dulu lahir di atas itu, bayi yang baru jatuh itu. Ya. Jadi saya bikin sebuah buku, pulang 2015 saya bikin buku Tikar Budaya. Bagaimana saya lahir di atas bayi, besar. Jadi seperti spring bed yang sekarang. Jadi sekarang, anak-anak sekarang pikirannya buy spring bed. Tapi hal-hal sederhana, tamu itu mau tidur di atas gabah itu. Spring bed di sana spring bed mahal yang 15 juta, 25 juta. Dia tidak butuh itu barang-barang itu. Tapi kalau dia bisa tidur di atas gabah, it's wonderful, indah. Dia lihat yang begini, dia tidur. Jadi itu pariwisata bicara itu, bukan bicara ini. Kalau nanti sudah ada waktunya Tuhan kasih berkat bikin hotel ya silakan. Tapi kita mau mulai dari hal-hal sederhana. Dan nilainya lebih mahal, hampir dari hotel berbintang 5 kita jual. Jadi itu tambahan-tambahan. Jadi sistem untuk anak-anak karyawan semua sudah ada. Nah, jadi mereka punya gaji semua kita pakai sistem banking dan mobile money. Semua sudah di sana, jadi tinggal teman-teman belajar, anak-anak sekolah semua tinggal pakai itu. Alex, Ada yang bertanya lagi? ada satu lagi untuk Ya silakan. sagu itu. Ya. Sagu punya kulit sagu yang ini ketokok dia kulit. Sekarang bikin briket bagus, Ya. bagus sekali dia nyalanya bagus. Betul. Arangnya itu. Berapa? Ini sebenarnya belum ada. Baru saya Kami di sana anak-anak sudah bikin, harapan sudah bikin. teman-teman di biologi saya bilang begitu. Itu bersih kita bisa dibakar. Karena sagu ini ampasnya itu dibuang begitu saja. Teman-teman hanya kemarin bikin jamur tiram.
Ya. Tapi kemarin saya usul kalau bisa itu kita bikin ulat sagu itu. Kan itu harus tebang sagu, tunggu sampai sagu busuk. Di Thailand sudah ada. Itu setiap hari bisa panen. Sedangkan kita bahan baku nih, sagu nih, melimpah, ampas kayu melimpah. Kita bisa bikin. Banyak hal yang sebenarnya tinggal kita diskusi, seperti kita sudah usul, sering kita ketemu, kita diskusi, bercerita begini, sehingga ada hal-hal yang baik buat kita. Mungkin ada lagi? Saya izin. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Kita datang ke sini di suatu tempat luar biasa. Kita masing-masing kita harus belajar di Bapak bagaimana cara mengelola salah satu tempat. Saya ikuti luar biasa sampai ke administrasi. Yang jadi pertanyaan untuk saya pada Bapak kan sudah punya karyawan, ya dikatakan karyawan tetap. Di beberapa tempat mungkin seperti itu belum sampai ke sana karyawan tetap. Mungkin ada, tetapi saya berterima kasih kepada Bapak Alex yang sudah membentuk salah satu tempat untuk masyarakat bahkan untuk ke depan. Kita harus belajar seperti kita harus belajar kepada Bapak Alex tentang administrasi. Walaupun tempat bagus, kalau kita tidak kelola keuangan, saya pikir karyawan nanti lari. Kalau keuangan bagus, karyawan juga tetap di sini. Yang saya mau tanya di sini, kira-kira pendapatan Bapak selama berapa tahun ini, 1 bulan berapa? Yang saya mau tanya. Terima kasih. Masuk di kantor saya. Karyawan itu sama dengan saya. Pimpinan tanpa karyawan, perusahaan tidak bisa jalan. Pimpinan tanpa bawahan, siapa mau kerja? Itu kadang-kala kita lemah di situ. Sudah di bos, waduh tidak bisa. Sobat. Ini yang harus kita paham. Bahwa karena kau bukan bisa didik, terus bisa atur, bisa gaji doang, itu kau saya suka-sukanya. Tapi ada yang tidak benar ya, saya tegur dalam meeting. Ya, pertemuan, mana yang kurang, mana itu saya kasih tahu. Sesuai dengan pengalaman dalam pekerjaan dulu. Ya. Jadi, sekarang sepenuhnya dikelola oleh anak-anak. Mereka sudah bikin sistem, dikelola oleh anak-anak. Uang belanja saya tidak urus lagi, itu anak perempuan ada di belakang, dia ngurus. Saya tahu lihat laporan global, berapa keluar, kemana, untuk apa. Ya. Untuk makan berak atau untuk pengembangan. Itu saja. Ya. Biasa, kalau ketemu pegang uang itu lupa diri. Ingat, dalam dunia berusaha ibarat seperti buah. Ada kulit, ada isi, ada biji. Ingat, dalam dunia berusaha ada dua. Kulit itu untuk taruh ke bawah menjadi pupuk. Isi itu dimakan. Biji itu untuk ditanam. Kalau ketong kasih habis semua, baru saya gambarkan ini. Bisa mengerti? Ya? Harus ada isi, ada kulit, ada biji. Kalau kuantam ini semua habis, terus kau tanam besok. Orang kentut bilang kuah. Ya. Nah, itu satu sistem yang harus kita pahami dan mengelola sebuah usaha kecil menjadi usaha besar seperti apa.
banyak sekarang. Dapat uang beli mobil. Mobil itu untuk apa? Ya, untuk gaya-gaya. Mobil tidak menghasilkan. Toh? Ibu kemarin bilang, Bapak turunnya apa? Saya masih setia, 9 tahun saya masih setia dan sapu mobil biru. Kemanapun dia antar saya pergi. Ya. Saya mau supaya tempat ini stabil dulu, baru saya bisa senang. Anak-anak sudah pintar aja, itu sebuah kesenangan. Semua bisa pintar aja, itu sudah tidak bisa. Itu jadi untuk Bapak nanti sebentar kita jalan, bagaimana nanti saya kasih tunjuk. Kayu sepotong apapun tidak bisa anak bakar, itu anak dua itu di belakang saya. Sapu kayu satu potong itu tidak boleh kau bakar dan buat taruh dalam api. Nanti saya bikin bagaimana dari kayu potongannya jadi sebuah rumah. Sebentar saya kasih tahu. Di sebelah, ketong ke sebelah dulu baru kau tahu. Tapi ketong tidak. Di Jawa sana, kayu 1 meter, setengah meter itu beli. Sobat. Ya? Di sini kau pikas masuk di api sudah. Di tempat kota dulu sudah ada. Tapi nanti sebelah baru nanti kita kasih tunjuk. Bagaimana? Satu potong aja itu. Saya bangun rumah di Bali itu pakai bekas-bekas. Tapi bisa jadi rumah itu. Tergantung kepada kita. Tapi kau pikir, nanti tunggu batako, beli batako dulu. Dengan kayu buah saja bikin sebuah penginapan, kamu desain dengan baik, itu menjadi keindahan. Nilai arsitekturnya itu beda nilainya. Bukan yang mewah itu, tidak. Itu pariwisata dibicara seperti alam. Saya pikir itu tambahan-tambahan. Saya cukupkan dulu. Terima kasih banyak. Tidak ada yang bertanya, saya serahkan ke Pak Pami. Pak Arif mau ajak jalan atau? Ya, sekalian makan dulu tuh. Oh gitu Pak. Sekalian kalau kita jalan makan dulu, kita keluar cerita langsung menuju mobil dan kita naik. Begitu? Atau jalan dulu? Daripada keringat toh? Makan dulu, cerita, diskusi, jalan dulu ke sebelah, langsung menuju mobil dan kita naik. Kita foto dulu ya di depan Foto ini, dulu. di depan Silakan Pak Amir. spanduk. Terima kasih banyak. Kita dokumentasi dulu depan Alex. spanduk dulu. Tahu, tahu ya? Ya. Ya, tahu. Ya, tahu kan nanti baru minta nomor sebentar ya. Iya, bisa main-main ke situ. Dilihat satu tempat itu. Kalau pakai